Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Mila Atiki, bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menjadi inspektur upacara pada peringatan ke-82 tahun Hari Patriotik 23 Januari 1942 bertempat di lapangan Duano, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango pada Selasa 23 Januari 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menjadi irup upacara peringatan 82 tahun Hari Patriotik 23 Januari 1942 bertempat di lapangan Duano, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango pada Selasa 23 Januari 2024. Bertindak sebagai perwira upacara Kapten Infanteri Syamsuddin, jabatan sehari-hari Pasipers Korem 133 Nane Wartabone. Komandan upacara dipimpin oleh Mayor Korps Ajudan Jenderal Tinton Kurniawan, jabatan Kanjenrem 133 Nani Wartabone. Selain pengibaran bendera merah putih dan hening cipta, upacara Hari Patriotik diisi dengan pembacaan Pancasila oleh irup, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Cika Triwahyuni Hasan, Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Gorontalo, serta pembacaan lintas sejarah patriotik oleh Muhammad Reja Akbar, pengurus Pemuda Pancasila Provinsi Gorontalo. Peristiwa tanggal 23 Januari 1942 menjadi potret sifat nasionalisme dan patriotik yang sangat besar dari putra-putri Gorontalo untuk bergabung dengan negara Indonesia. Tidak heran jika peristiwa itu membuat Gorontalo diingat sebagai salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan contoh bagi daerah-daerah lain guna merebut kemerdekaan dan kebebasannya dari penjajahan. Dalam memaknai Hari Patriotik 23 Januari 1942 ke-82 tahun 2024, Ismail mengajak masyarakat Gorontalo untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan Indonesia. Ia memaknai bahwa kemajemukan harus dikreasikan sebagai sumbu yang menerangi keutuhan bangsa dan negara. Kemajemukan politik dan ekspresinya dalam kehidupan tidak akan memperlemah semangat untuk lebih menyatu. Justru kemerdekaan kemajemukan itulah menjadikannya energi pengembangan daya kreasi bangsa. Dalam kesempatan itu pula, penjago berpesan, pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak, dan pada bulan November juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo tetap menjaga stabilitas daerah. Kirap bendera pusaka, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, sekaligus nonton bareng film dokumenter sejarah Hari Patriotik melengkapi rangkaian kegiatan peringatan 23 Januari 1942. Provinsi Gorontalo, saya berharap seluruh komponen masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah, untuk terus menjaga semangat, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kompetensi, pendidikan, SDM masyarakat. Saya kira itu. Malam puncak peringatan Hari Karawo yang berlangsung di halaman Rujak Gubernur Gorontalo pada Selasa 23 Januari 2024 berlangsung meriah. Kegiatan yang mengangkat tema Residen Gubernur Berkarawo ini diawali dengan tarian Karawo dari Sanggar Hulondalangi.
Puncak peringatan Hari Karawo di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada Selasa 23 Januari 2024 berlangsung meriah. Kegiatan yang mengangkat tema Residen Gubernur Berkarawo itu diawali dengan tarian Karawo dari Sanggar Hulondalangi. Kemeriahan semakin bertambah dengan penampilan parade busana Karawo. Penjagob Gorontalo Ismail Pakaya bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda, Bima Agustina, menjadi penampil pertama dalam parade Karawo. Selanjutnya diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan instansi vertikal, dan organisasi perangkat daerah, serta unsur perbankan. Parade busana Karawo juga diikuti oleh pengurus tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo, influencer, notaris PPAT Gorontalo, para perancang busana, serta komunitas perajin Karawo. Tim Dekranasda Provinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh ketuanya Bima Agustina menutup rangkaian parade busana. Pada kesempatan itu, Penjagob Gorontalo menyerahkan penghargaan kepada para bupati dan wali kota yang telah mendorong pengembangan Karawo di daerahnya masing-masing. Penghargaan juga diberikan kepada Hasanah M. Duka yang telah 56 tahun menjadi perajin Karawo. Selain itu, Ketua Dekranasda Gorontalo juga menyerahkan bantuan Karawo kepada industri kecil dan menengah atau IKM, pewastra disabilitas, dan bantuan ruang produksi, bahan dan peralatan, serta pemasangan listrik bagi 6 IKM. Sebelumnya juga diserahkan hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangka Hari Karawo tahun 2024. Terdiri dari lomba membuat shell Karawo terunik, lomba video milenial dengan tema Bangga Berkarawo, serta lomba foto family Karawo dan balita berkarawo. Saya menyampaikan ke beberapa sahabat saya untuk merefleksikan Hari Patriotik 23 Januari 1942 bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan. Malam ini ada kegiatan Hari Karawo sebagai bentuk salah satu kegiatan dalam merayakan itu. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda, Bima Agustina mengutarakan, kesuksesan penyelenggaraan Hari Karawo tahun 2024 tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Bahkan, pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan edaran yang ditandatangani oleh penjabat gubernur terkait penggunaan pakaian dengan sulaman Karawo bagi aparatur dan seluruh masyarakat selama 3 hari berturut-turut dimulai dari tanggal 21 hingga 23 Januari 2024. Saya selaku Ketua Dekranasda ingin supaya Hari Karawo diperingati. Apa yang saya harapkan dari peringatan Hari Karawo ini, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa 3 hari mulai dari hari Ahad kemarin, Senin, Selasa, karena Pak PJ Gubernur sudah mengeluarkan edaran untuk supaya seluruh masyarakat menggunakan atribut atau baju Karawo di 3 hari itu dalam rangka memperingati Hari Karawo, maka seluruh bahan-bahan yang tersedia, seluruh penjual, para pengrajin kita yang tadinya mereka punya tempat itu sepi, tidak ada pembeli, tapi dalam 3 hari ini habis semuanya, Bapak Ibu. Ya. Bima berharap peringatan Hari Karawo tahun ini menjadi tonggak untuk terus melestarikan dan mempromosikan Karawo ke tingkat nasional dan dunia di tahun-tahun mendatang. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melantik Bupati Bone Bolango Merlan Uloli bertempat di Aula Rujab Gubernur pada Senin 15 Januari 2023. Merlan Uloli dilantik untuk sisa masa jabatan 2020 hingga 2025. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melantik Bupati Bone Bolango Merlan Uloli di Aula Rumah Jabatan Gubernur Senin 15 Januari 2024. Merlan Uloli dilantik untuk sisa masa jabatan 2020 hingga 2025.
Ismail menuturkan sisa masa jabatan Bupati Bone Bolango masih ada sekitar 1 tahun hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati untuk periode selanjutnya pada pemilihan kepala daerah bulan November 2024. Merlan S. Uloli, SEMN, sebagai Bupati Bone Bolango, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 garis datar 24 tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, PJ Gubernur Gorontalo, Insinyur Ismail Pakaya, MB. Sisa masa jabatan tersebut menurutnya sangat singkat bagi Bupati Merlan Uloli untuk melaksanakan program kegiatan. Pada kesempatan itu, Penjagup Ismail juga mengucapkan terima kasih kepada Hamim Pou atas kinerjanya selama kurang lebih 13 tahun memimpin Bone Bolango. Ismail mengatakan, 2 periode lebih menjadi bupati, Hamim Pou telah meletakkan pondasi pembangunan di Kabupaten Bone Bolango. Tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan program PKK Go to School Angkatan 2 tahun 2024. Program Go to School dibuka oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertempat di SMA Negeri 1 Kabila pada Kamis 18 Januari 2023. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan program Go to School Angkatan 2 tahun 2024. Pelaksanaan program Go to School dibuka oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Aula SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango Kamis 18 Januari 2024. Program Go to School tahun ini akan dilaksanakan di 4 SMA dan SMK, yaitu SMA Negeri 1 Kabila, SMA Negeri 1 Telaga, serta SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Kota Gorontalo. Berbeda dengan pelaksanaan tahun 2023 yang hanya 12 kali pertemuan, Go to School tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Vima Agustina menjelaskan program Go to School Angkatan 2 tahun 2024 mengalami pengembangan dibanding dengan Angkatan 1 2023. Selain penambahan waktu tatap muka menjadi 16 kali pertemuan, jumlah materi yang akan diberikan kepada para siswa juga bertambah. Kalau kita yakin kita mampu, pasti kita mampu. Jadi kalau adik-adik berani, apapun yang ditanya oleh gubernur, saya bisa jawab, harus maju. Bukan kemampuan, tapi selera. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meresmikan gudang logistik Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo pada Selasa 23 Januari 2024. Pembangunan gedung logistik PMI Provinsi Gorontalo merupakan bantuan dari Kementerian Luar Negeri New Zealand melalui PMI Pusat. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo.
Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Ismail Pakaya meresmikan Gudang Logistik Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Gorontalo pada Selasa 23 Januari 2023. Pembangunan Gudang Logistik PMI Gorontalo merupakan dukungan dari Kementerian Luar Negeri New Zealand melalui PMI Pusat. Ismail mengungkapkan, proses 23 tahun membangun Gorontalo sejak berpisah dari Sulawesi Utara masih banyak fasilitas yang harus dibangun oleh pemerintah. Jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah, berbagai fasilitas tersebut, termasuk gudang logistik PMI, lama baru bisa direalisasikan. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan dari PMI Pusat, maka sebagian kebutuhan fasilitas baru bisa dipenuhi. Kami konsisten untuk terus memberi support kepada Palang Merah Indonesia. Walaupun ada keterbatasan, dana hibah masih kecil. Tahun ini hibah pemerintah daerah dari provinsi ke PMI Provinsi Gorontalo itu hanya 1,5 miliar. Sementara itu, pelaksana tugas Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki, dalam laporannya menjelaskan, gudang logistik bantuan PMI Pusat berukuran 18 x 9 meter. Gudang tersebut mampu menampung perlengkapan keluarga sebanyak 500 buah, perangkat kebersihan 1000 buah, perlengkapan bayi 1000 buah, serta terpal dan selimut masing-masing juga 1000 buah. Hadir pada peresmian itu, pengurus PMI Pusat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sumarsono, Kepala UDDP PMI Dr. Dia Syafitri Evi Gantini, serta pengurus PMI Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota. Hadir pula unsur forum koordinasi pimpinan daerah, anggota Palang Merah Remaja, dan para relawan PMI.